dua, teman-teman ya. Gagal ginjal ini kita akan bagi menjadi dua, ada yang kita sebut dengan nama akut, ya, gagal ginjal akut, dan ada gagal ginjal yang kronik, ya. Kalau akut ini masih bisa sembuh, teman-teman, ya. Kalau akut ini masih bisa kita atasi, jadi akut ini bisa hilang. Jadi yang namanya gagal ginjal akut ini masih bisa hilang, ya. Semakin cepat kita atasi, semakin cepat akutnya hilang, ya. Namun kalau kronik nggak bisa, ya. Jadi kalau udah pasien mengalami gagal ginjal kronik ya nggak bisa sembuh, ya, seperti itu, ya. Jadi itu perbedaannya antara akut dan kronik. Kalau yang akut masih bisa sembuh, istilahnya kayak gitu, ya. Tapi kalau yang kronik itu sudah di. Sekarang kita fokus dalam membahas yang akut, ya. Sekarang kita akan fokus dalam membahas terkait gagal ginjal akut atau yang kita sering dengar dengan nama AKI, teman-teman, ya. Jadi sering kita kenal dengan nama AKI atau di kepanjangannya adalah acute kidney injury, ya. Acute kidney injury atau gagal ginjal akut, ya. Seperti itu. Nah, ya. Gagal ginjal akut ini kita akan bagi menjadi tiga, ya. Terkait gagal ginjal akut ini kita akan bagi menjadi tiga. Oke, saya pecah, ya. Jadi saya pecah dulu yang akut ini, ya, menjadi tiga, ya. Ada yang disebut dengan nama prerenal, ya. Ada yang kita kenal dengan nama prerenal, ya. Jadi ada AKI yang prerenal atau gagal ginjal akut yang prerenal, ya. Nah, jadi terkait kejadian AKI yang prerenal, ini umumnya berhubungan dengan volume, ya. Jadi AKI yang prerenal ini umumnya berhubungan dengan volume atau cairan tubuh, ya. Jadi dia berhubungan dengan volume atau cairan tubuh, ya, atau cairan, ya. Jadi terkait AKI yang prerenal ini kejadiannya berhubungan dengan volume, ya. Di mana pasien-pasien yang mengalami hipovolemik, ya, atau kejadian yang namanya AKI prerenal. Jadi suatu kondisi hipovolemik, ya, itu dapat menginduksi kejadian AKI yang prerenal. Apa saja contohnya penyakit yang bisa menyebabkan hipovolemik? Apa aja contohnya? Misalkan pasiennya perdarahan, ya. Satu, misalkan yang hipovolemik, ada beberapa faktor yang menyebabkan hipovolemik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cairan tubuh itu keluar tubuh, ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cairan itu keluar tubuh, ya. Misalkan perdarahan, ya jelas kalau pasiennya perdarahan kan otomatis darahnya banyak keluar tubuh, darahan dan cairan banyak keluar tubuh. Nah, jadi perdarahan di sini bisa menyebabkan hipovolemik, di mana hipovolemik di sini nanti dapat menyebabkan AKI yang prerenal. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Jadi seperti itu. Apalagi yang menyebabkan cairan tubuh hilang? Kasih contoh lagi. Apalagi? Ayo coba berpikir. Di diare, ya. Jadi diare itu ketika terjadi suatu diare, ya, ketika terjadi suatu diare yang menyebabkan terjadinya hipovolemik, maka pasien bisa mengalami AKI yang prerenal. Seperti itu, ya. Kemudian apalagi? Penggunaan obat-obatan yang membuang cairan. Contohnya apa? Diuretik. Ya, diuretik juga bisa menyebabkan kejadian AKI yang prerenal, seperti itu, ya. Nah, jadi misalnya apalagi yang menyebabkan kehilangan cairan? Luka bakar, ya. Jadi luka bakar bisa juga menyebabkan kejadian AKI yang prerenal, luka bakar, ya. Nah, jadi ada banyak lagi faktor yang menyebabkan pasien itu kekurangan cairan, ada banyak lagi, ya. Ini adalah salah satu
contohnya ya, ada beberapa contohnya ya. Nah, jadi ketika tubuh kita kekurangan cairan ya, ketika tubuh kita kekurangan cairan, di aliran darah ke ginjal itu akan turun. Ya, jadi perfusi aliran darah ke ginjal itu akan turun. Jadi ketika tubuh kekurangan cairan, perfusi aliran darah ke ginjal itu akan turun, yang menyebabkan pasiennya mengalami aki prerenal. Nah, ada satu penyakit juga yang bisa menyebabkan aki prerenal ini, ya. Misalkan pada pasien dengan gagal jantung, ya. Pada pasien gagal jantung. Nah, pasien gagal jantung ini, nah kalau jantung nggak kuat pompa, aliran darah ke ginjal menjadi menurun. Ketika aliran darah ke ginjal menurun, pastinya pasien akan terjadi aki prerenal. Lambat laun dapat terjadi yang namanya aki prerenal. Ya, nah jadi terkait tata laksana terhadap kejadian aki yang prerenal ini simpel-simpel saja. Ya, oh pasiennya perdarahan, ya udah berarti kita nanti memberikan transfusi darah. Ya, tapi nanti biasanya kalau pasien-pasien perdarahan ini juga akan kita berikan cairan biasanya untuk menopang. Kadang-kadang kenapa demikian? Karena kadang-kadang darah itu lambat kita nyarinya. Misalnya ada seorang pasien yang butuh 10 kantong, tapi rumah sakit kita cuma tersedia 5 kantong. Ya udah kita kasih dulu 5 kantong, nanti untuk mencukupinya itu kita berikan terapi cairan. Ya, biar penuh biar penuh pembuluh darahnya seperti itu. Kalau diare ya pastinya kita memberikan terapi cairan. Kalau diuretik kita bisa memberikan terapi cairan, ya kita bisa memberikan terapi cairan dan kita bisa menghentikan penggunaan diuretik tersebut. Ya, luka bakar juga demikian. Nanti kita berikan terapi cairan. Nah, kalau gagal jantung nanti kita biasanya kuras cairan, ya. Kita kuras cairan karena apa? Karena pasien dengan gagal jantung itu terjadi penumpukan cairan di jantung. Ya, yang menyebabkan pasiennya itu jantungnya itu tidak kuat memompa. Nah, jadi biasanya kalau gagal jantung yang menyebabkan aki ini ya kita kuras cairan. Kita buang cairannya, harapannya apa? Kerja jantung menjadi lebih tinggi. Jantungnya bisa mampu kontraksi dengan adekuat, ya, dengan kuat seperti itu. Nah, jadi terkait aki prerenal ini nanti teman-teman pasti akan berhubungan dengan cairan. Konsepnya seperti itu. Karena ini ada soal UKI ya. Nanti ada narasi dari soal tersebut pasiennya mengalami akut kidney injury atau gagal ginjal akut diketahui pasien sebelumnya. Umpama diare. Oh ya udah berarti aki apa yang terjadi? Aki prerenal. Ya, seperti itu. Jadi konteksnya adalah hafalin aja, oh prerenal hipovolemik. Oh prerenal ini berhubungan dengan cairan, seperti itu konteksnya ya. Nah, kemudian ada aki yang kita sebut aki intrinsik ya. Intrinsik. Nah, intrinsik ini bisa kita sebut juga dengan aki yang renal. Maaf suaranya nggak dengar. Oh ya. Ya, jadi ada juga aki yang intrinsik atau yang kita sebut dengan nama aki renal, ya. Aki renal. Nah, terkait aki yang renal ini umumnya disebabkan oleh obat-obatan yang bersifat nefrotoksik, ya. Jadi aki yang renal ini umumnya disebabkan oleh obat-obatan yang bersifat nefrotoksik, ya. Obat nefrotoksik, ya, nefrotoksik, ya. Misalnya, apa contohnya obat yang bersifat nefrotoksik? Misalkan aminoglikosida, antibiotik golongan aminoglikosida. Aminoglikosida ini nefrotoksik, ya. Terus kemudian apalagi penggunaan kemoterapi, misalnya seperti siklosporin, ya. Nah, siklosporin ini juga bersifat nefrotoksik, ya. Nah, jadi ketika kita menemukan aki yang renal, ya, karena aki renal ini paling banyak disebabkan oleh obat-obatan, sehingga solusinya nanti kita hentikan terapi obat-obatannya. Misalkan ada seorang pasien saya berikan obat antibiotik golongan aminoglikosida. Contohnya umpama gentamisin, ya. Saya kasih gentamisin. Ya, 3 hari kemudian
3 hari kemudian pasien mengalami AKI. Nah, maka solusinya adalah hentikan penggunaan gentamisin. Ya, nah jadi AKI yang renal ini umumnya solusinya adalah menghentikan penggunaan obat-obatan yang bersifat nefrotoksik tersebut. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa ya. Oke, kemudian kita lanjut yang terakhir adalah AKI postrenal ya. AKI postrenal ya. Nah, jadi AKI postrenal ya. Nah, kalau AKI yang postrenal ini umumnya disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Ya. AKI yang postrenal ini umumnya disebabkan oleh suatu penyakit tertentu. Misalnya kanker serviks. Ya. Misalnya kanker serviks, ya. Kanker serviks, kemudian prostat, penyakit BPH atau prostat, benign prostat hiperplasia, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita menemukan, gimana, Dek? Kenapa? Oh, nggak ada. Nah, jadi ketika kita menemukan AKI yang Suaranya postrenal, putus-putus, Bang. maka suara saya putus-putus. Bentar, saya ganti koneksi dulu deh, ya. Tunggu ya. Tunggu deh, saya ganti koneksi. Tes. Enak enggak suaranya sekarang? Enak, Bang. Oke, ya. Oke, postrenal ya, terkait AKI postrenal ini nanti disebabkan oleh kondisi penyakit tertentu. Misalkan kanker serviks, misalkan kemudian BPH. Nah, berarti ketika kita menemukan AKI yang postrenal, solusinya adalah atasi kanker serviksnya atau atasi BPH-nya. Kita lihat penyebabnya apa. Ya, kita lihat penyebabnya apa. Nah, jadi misalkan ada seorang pasien mengalami AKI, ya, diketahui pasien mengalami BPH juga. Oh, berarti itu kita curiga nantinya AKI postrenal. Berarti untuk mengatasi AKI postrenalnya, kita harus mengatasi BPH-nya. Ya, kita harus mengatasi BPH-nya. Seperti itu. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Bang. Ya, jadi ada 3 jenis AKI yang dimana tata laksananya pasti akan berbeda-beda. Ya, ada 3 jenis AKI yang tata laksananya berbeda-beda seperti itu. Nah, terkait stadium AKI, ya, terkait stage dari AKI, ya, itu ada 3, ya. Terkait stage atau severitas dari AKI itu ada 3. Ya, bentar. Oke, ya kita pakai aja langsung ini. Saya lihatkan. Ya, jadi di sini teman-teman ada 2 kriteria ya terkait klasifikasi atau staging dari AKI. Ya, teman-teman bisa menggunakan rival kriteria atau teman-teman juga bisa menggunakan AKIN kriteria. Ya, seperti itu bisa, tapi yang umumnya kita sering gunakan adalah yang AKIN ini. Ya, oh saya mau pakai rival Kak, boleh nggak? Silahkan, boleh-boleh saja. Ya, tapi yang sering kita gunakan adalah yang AKIN, ya, yang AKIN. Oke, ya. Nah, terkait kedua kriteria ini, baik rival ataupun AKIN, terkait kedua kriteria ini baik rival ataupun AKIN, itu stadiumnya ditentukan oleh GFR kriteria dan urine output kriteria. Ya, jadi ada GFR kriteria dan urine output kriteria. Oke, sekarang saya kasih contoh. Misalkan ya, ada seorang pasien mengalami AKI stadium 1. Dari mana saya tahu AKI-nya stadium 1? Oh, ternyata saya hanya melihat berapa persen peningkatan kreatininnya. Ya, oh kreatininnya ningkat berapa?
dan kemudian saya lihat juga urin outputnya. Ya, jadi jika urin outputnya di bawah 0,5 mili per kilogram berat badan dalam waktu sejam, ya selama 6 jam, ya selama 6 jam. Jadi umpama nih, ada pasien saya, ya saya kasih contoh. Ntar, oke ini saya pakai yang ini. Misalkan ada seorang pasien saya di mana volume dia itu umpama pengeluaran urin outputnya umpama 0,3 mili per kilogram berat badan, ya 0,3 mili per kilogram berat badan per kgbb, ya. Nah jadi umpama berat badan pasien saya adalah 60 kilo, ya 60 kilo. Jadi berapa total urin outputnya nih teman-teman dalam waktu sejam? 60 dikali 0,3. Berapa? 18. Oke ya, jadi 18. Oke. Ya, 18 mili. Nah, ini 18 mili ini keluarnya dalam waktu 1 jam, ya. Nah, sedangkan untuk monitoring aki ini kita dalam waktu 6 jam. Jadi urinnya itu kita tampung dalam waktu 6 jam. Ya, berarti tinggal dikalkulasikan saja. Berarti 6 dikali 18. 6 dikali 18 sama dengan 100 berapa nih? 108. 108 ya, 108 mili per 6 jam. Nah, ini udah menandakan pasiennya aki, ya. Jadi urin output yang terlalu sedikit itu sudah bisa melihat berapa terkait staging dari akinya, ya. Nah, kemudian ya kalau yang stage 2, itu bukan per 6 jam dilihatnya, melainkan 12 jam. Ya. Jadi kalau umpama urin outputnya 0,5 mili per kilogram berat badan dalam waktu 12 jam, maka pasiennya sudah mengalami aki yang stadium 2. Nah, kemudian yang stadium 3, urin outputnya di bawah 0,3 mili per kilogram berat badan, tapi dilihatnya dalam waktu 24 jam. Dilihatnya dalam waktu 24 jam. Atau bisa juga pasiennya anuria, teman-teman, ya. Anuria ini tidak berkemih sama sekali. Ya, anuria ini tidak berkemih sama sekali. Ya, tidak berkemih sama sekali dalam waktu 12 jam. Ya, jadi pasiennya tidak berkemih sama sekali dalam waktu 12 jam, itu bisa kita simpulkan bahwasanya pasien tersebut mengalami aki yang stadium 3, ya. Aki yang stadium 3. Nah, ini terkait stage-stage-nya saja, ya. Jadi teman-teman untuk stage dari aki ini teman-teman nggak perlu ngitung, nggak ada rumusnya. Hanya melihat urin output dan kreatinin serum dari pasiennya saja. Ya, seperti itu. Nah, nanti ini biasanya kalau teman-teman di rumah sakit nanti biasanya perawat akan menampung urin output dari pasiennya, ya. Ditampung, nah itu yang akan dihitung nanti sama dokternya untuk diagnosa aki, ya, untuk diagnosa aki. Nah, umumnya juga ya, aki yang stage 3 ini, ya, aki yang stage 3 ini ya disebabkan oleh postrenal, ya. Aki yang postrenal, ya, karena apa? Ini anuria di sini. Biasanya pasien-pasien dengan kanker serviks, dengan BPH atau dengan batu ginjal itu anuria. Jadi dia nggak kencing, nggak bisa keluar kencingnya. Ya. Jadi biasanya aki yang stage 3 ini disebabkan oleh aki yang postrenal. Ya, umumnya seperti itu. Karena apa? Karena ya biasanya pasiennya nggak kencing sama sekali. Ya. Nah, kenapa bisa pasiennya nggak kencing sama sekali? Ya, mungkin teman-teman akan saya lihatkan gambar sedikit. Ya, bentar, tunggu sebentar. Oh, sorry. Saya admit temannya dulu, kemudian saya ke ini. Oke. Gede ya. Wait. Kidney stone. Nah, ya.
Jadi seperti ini teman-teman, kenapa sih pasien-pasien dengan aki yang postrenal itu kadang-kadang tidak keluar urinnya ya? Seperti ini, apakah ini terlihat? Belum ya? Oh belum, ini. Ini terlihat nggak teman-teman? Terlihat. Ya, terlihat ya. Nah, jadi biasanya pasien-pasien yang anuria itu, jadi ketutup ini uretranya ini ketutup, makanya urinnya nggak bisa keluar. Ini contohnya pada pasien dengan batu ginjal. Ya, jadi karena batunya terlalu besar, ya, sehingga dia akan menutup saluran uretra ini. Kalau nutup saluran uretra ini ya nggak bisa keluar urinnya, ya, nggak bisa keluar urinnya biasanya. Nah ini untuk pasien-pasien anuria, ya, yang menyebabkan urin itu akan numpuk di ginjal. Urin itu akan numpuk di sini dia numpuk urinnya karena nggak bisa ke sini. Ya, urinnya numpuk di sini atau yang kita kenal dengan nama hidronefrosis. Ya, hidronefrosis, bentar deh, hidronefrosis. Nah ini contohnya saya kasih lihat ya, contohnya hidronefrosis ini. Nah ini contohnya ya, open image new tab. Nah ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, jadi normalnya bisa keluar, bisa turun normalnya urin flow-nya dari lewat uretra, normal kidney ya. Kemudian ada batu di sini, urinnya nggak bisa keluar. Jadi urinnya numpuk di sini. Nah ini hidronefrosis. Jadi ginjalnya besar. Besar karena apa? Karena penumpukan urin. Ya, karena penumpukan urin. Nah biasanya pasien-pasien kayak gini nih akan dibuatkan selang. Ya, akan dibuatkan selang. Kayak gini selangnya modelnya. Jadi dia kencing lewat selang. Nefrostomi. Nefrostomi ini nanti teman-teman banyak nemukan tindakan-tindakan nefrostomi nih. Loh ini kenapa pasiennya di nefrostomi? Umpama kayak gitu ya. Nah ini contohnya. Saya kasih lihat gambarnya. Nah ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nah nanti dibuatkan selang ya yang langsung ke ginjal. Jadi ini urinnya. Jadi langsung luar urinnya ke sini. Ya. Nanti biasanya pasien-pasien kanker serviks, pasien-pasien dengan batu ginjal, kemudian pasien-pasien dengan BPH itu nanti banyak teman-teman melihat terkait pemasangan nefrostomi ini. Ya, berarti itu nanti kenapa demikian? Karena pasiennya anuria ya nggak kencing sama sekali. Ya, jadi untuk aki gitu nggak ada terapi obat-obatan yang kita berikan. Ya, untuk aki tidak ada terapi medikamentosa yang kita berikan. Ya, sehingga tata laksana untuk aki ini fokus ke penyebab akinya, berbeda penyebab, berbeda terkait tata laksananya. Ya, terkait aki seperti itu, ada yang ingin bertanya akinya? Izin bertanya. Ya, silakan Dek. Itu kenapa ya BPH kok bisa menyebabkan aki? Ini saya kasih contoh Dek ya. Ini saya lagi di apotek sini ya, Dek ya, lagi renov ini ya, lagi mau buat apotek untuk siap UKAI sini ini ya. Jadi saya lihatin aja ya, saya lihatin muka saya ya, saya lihatin muka saya. Mana belum manu nih lagi ya. Oke ya, ini saya kasih contoh Dek ya. Kelihatan nggak muka saya sekarang Dek? Enggak ya? Kelihatan Bang. Kelihatannya. Jadi ibaratkan ini merupakan suatu uretra Dek ya. Ini uretra tadi ya, merupakan selang ya. Jadi umpama ini merupakan prostat tadi ya, prostat tadi. Ya, prostat. Nah, normal ukurannya dia tidak menjepit uretra. Normal ukurannya dia tidak menjepit uretra. Tapi ketika prostat ini membesar, terus membesar, dia akan menjepit uretra ini. Dijepit uretranya. Kalau uretra kejepit kayak gini, ibaratkan suatu sedotan kita jepit, bisa lolos nggak airnya? Enggak, Bang. Nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa BPH bisa menyebabkan aki. Begitu juga dengan kanker serviks. Ketika serviks itu selnya membesar, maka dia akan menjepit saluran uretra tadi. Makanya pasiennya bisa terjadi yang namanya aki. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak, Dek? Bisa, Bang. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya matiin. Ada lagi yang ingin bertanya?
Bang, izin bertanya buat perhitungan tadi soalnya jaringannya kurang stabil biar Ya. kita bisa nentuin stage 1, Oh. 2, 3-nya. Oh, itu tidak ada Masih. perhitungan, Dek, ya. Iya. Jadi tidak ada perhitungan untuk stage 1, 2 dan 3. Ya. Yang kita lihat hanya urin output, ya. Yang kita lihat hanya urin output dan kadar kreatinin pasien. Jadi tidak ada perhitungan untuk AKI ini. Jadi kita hanya melihat urin output, kita hanya melihat urin outputnya berapa, kreatininnya berapa untuk menentukan stadium dari AKI. Jadi nggak ada rumus untuk menghitung stadium dari AKI. Jadi kita hanya memainkan data lab terkait urin output dan serum kreatininnya saja. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Berarti nanti kalau di soal pasti nggak mungkin. tertera. Nggak ada keluar, Dek. Oh, iya. Nggak ada keluar kalau di soalnya. Ya, terima kasih. Ya, untuk AKI ini nggak ada ya. Jadi biar tahu lah gitu maksudnya ya, biar tahu kapan dikatakan stadium 1, 2, dan 3 ya. Kalau di UKAI nggak ada untuk stadium AKI ini, tapi kalau untuk stadium CKD mungkin ada ya. Untuk stadium dari CKD itu mungkin ada. Ada lagi? Banyak, Bang. Ya, silakan. Ya, kemarin kan di kasus di rumah sakit itu. Oh ya, ya. Gimana? Ya, yang diketahui itu jumlah cc urinnya, Bang. Terus penghitungan masuk ke injury, ke RIS itu bagaimana? cc urinnya berapa? Ini pasiennya didiagnosa apa, Kak? Didiagnosa AKI. Halo, mana yang bertanya tadi? Halo? Mana yang bertanya? Siapa tadi yang nanya? Suara saya kedengaran nggak, Dek? Dengeran, Bang. Mana nih yang bertanya? Hilang yang bertanya. Halo? Oh, nggak ada. Ayo coba yang tadi ada juga yang mau bertanya, yang cowok. Sekalian kita nunggu, mungkin sinyalnya lagi gangguan yang cewek tadi. Saya, Bang, mau bertanya, Bang. Silahkan. Ini kan kami kemarin dapat kasus dari rumah sakit itu kan, pertamanya kan pasiennya kan terjadi epilepsi, Bang. Iya, benar. Terus? Nah, terus ada komorbidnya juga tuh, pasien ada BPH. Nah, dan juga ada hipertensi. Ya. Nah, terus itu apakah ada hubungannya, Bang, BPH dengan hipertensi atau malah sebaliknya, Bang? Hipertensinya menyebabkan BPH gitu. Jadi yang kedua itu sebenarnya nggak ada hubungan, ya. Kalau kita kaitkan BPH dengan hipertensi itu nggak ada hubungan. Jadi hipertensi nggak bisa nyebabin BPH. Intinya kayak gitu. Hipertensi nggak bisa nyebabin BPH, tapi BPH bisa menyebabkan hipertensi ketika ginjalnya sudah rusak. Ketika BPH menyebabkan gagal ginjal, ketika BPH menyebabkan gagal ginjal kronik, ya, gagal ginjal kronik ini bisa menyebabkan pasien mengalami hipertensi. Jadi terkait itu nggak ada, pasiennya ada diagnosa gagal ginjal nggak? CKD-nya ada, Bang. CKD-nya ada. Ada. Nah, berarti CKD-nya yang akan memicu. Jadi BPH ini menyebabkan CKD, ya, BPH ini menyebabkan CKD, CKD-nya yang memicu hipertensinya. Bang, maaf itu sebelumnya pasien itu udah hipertensi, Bang. Oh gitu, berarti pasiennya sudah hipertensi kayak gitu? Iya, Bang. Oh, pasiennya memang udah hipertensi. Berarti ada dua kemungkinan di sini. Ya, jadi kalau kita kaitkan hipertensi dengan kejadian BPH itu jarang, ya, nggak ada malah, ya, nggak ada yang menghubungkan antara kejadian hipertensi dengan BPH, ya. Nah, tapi kalau hipertensi ini bisa menyebabkan gagal ginjal, bisa. Gagal ginjal bisa menyebabkan hipertensi juga bisa. Ya, jadi itu bisa dikaitkan keduanya itu bisa. Kalau mau dihubungin. Nah, cuman
terapinya sama biasanya kalau BPH dengan hipertensi itu. Ya, jadi ada obat antihipertensi ya, misalkan golongan alfa 1 antagonis ya, itu golongan alfa 1 antagonis itu kan antihipertensi. Nah, antihipertensi ini bisa digunakan sebagai terapi BPH karena dia bisa menyebabkan relaksasi jaringan prostat ya, merelaksasi jaringan prostatnya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kasus dari mana, Dek? Dari Rumah Sakit Jiwa Magelang. Rumah Sakit Jiwa Magelang. Ini mana Mas? Unwahas, Bang. Oh, di Unwahas. Loh, kok Aku rasa pasien hipertensi? Oh, berarti pasiennya ini gangguan jiwa juga. Itu di bangsal fisik, Bang. Kan di RSJ-nya ada 2. Satu yang jiwa, satu yang fisik itu. Oh, gitu. Ya. wis to. Mbok gimana pun nek wonge ae. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Oh, ini ada yang bertanya di chat. Bang, maaf mau tanya, materi DM yang komplikasi belum selalu ya. Belum deh. Kita bahas ini kan saya biar apa istilahnya? Biar terarah belajarnya. Jadi karena kemarin kita membahas nefropati, ya udah nefropati berarti berhubungan dengan ginjal, ya udah sekalian saya kasih ginjalnya ya. Biar terarah. Yang makrovaskular belum deh ya. Ada lagi? Nggak ada? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke chronic kidney disease ya, atau gagal ginjal kronik ya, atau gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease ya. Nah, chronic kidney disease atau CKD ya, kidney disease. Nah, ya dikatakan bahwasanya seperti ini, Dek. Jadi aki ya, aki yang terjadi lebih dari 3 bulan itu bisa disimpulkan bahwasanya pasien sudah mengalami CKD ya. Jadi kalau ada pasienmu aki tapi kejadian akinya sudah lebih dari 3 bulan, maka simpulkan saja itu bukan aki lagi, melainkan pasien tersebut mengalami CKD. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, ya, nah ya. Terkait gagal ginjal ini jadi nggak ada satupun obat, teman-teman ya. Nggak ada satupun obat yang mampu memperbaiki fungsi ginjal, nggak ada. Jadi kalau ginjal itu udah rusak, udah CKD, pasiennya itu sudah CKD, ya, pasiennya itu sudah CKD, udah nggak bisa diapa-apain, ginjalnya bakal tetap kayak gitu. Nah, cuman tata laksana kita terkait pasien CKD ini hanya manifestasi yang muncul, hanya manifestasi klinis yang muncul, hanya problem medis yang muncul ketika ginjal itu sudah rusak. Ya, ketika ginjal itu sudah rusak, maka kita harus atasi apa saja masalah yang akan muncul ketika ginjal itu sudah rusak. Ya, jadi terapi untuk pasien CKD ini tergantung masalah apa yang timbul pada pasiennya. Ya, nah sebelum kita bahas masalah-masalah yang timbul, sebelum kita bahas masalah-masalah yang timbul pada pasien CKD, maka kita perlu mengetahui terkait stadium-stadium dari CKD. Ya, perlu kita ketahui terkait stadium-stadium dari CKD-nya. Ya, oke. Jadi stadium CKD ada berapa stadium? Ada berapa stage dari CKD-nya atau stadium? 5. Ada 5 ya. Ada 5, ada stage 1 ya. Ada stage 1. Nah, stage 1 ini dikatakan bahwasanya pasien GFR-nya lebih dari 90 mili per menit. Ya, 90 mili per menit, ya, per 1,73 ya. Namun disertai dengan proteinuria atau albuminuria, Ya, oke.
Saya liatin aja deh ya, tunggu ya, biar sit. Ntar, CKD Henry Ford. Ntar ya, bisa lihatin aja ya terkait state-state-nya. Nah ini dia, bentar, kan? Nah, ini bukan atasnya. Sekarang kelihatan? Belum. Belum juga? Udah Bang. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Oke, jadi ada 5 ya. Yang tadi saya tulis itu yang pertama. Ini di capture-nya nggak masalah ya. Jadi state 1 GFR-nya normal ya, lebih dari 90 ya. Normalnya GFR itu lebih dari 90. Tapi yang state 1 ini pasiennya ada proteinuria. Ya, ada proteinurianya juga. Kemudian ada stage 2 di mana GFR-nya 60 sampai 89 ya, disertai juga dengan proteinuria. Untuk yang stage 3 ya, itu GFR-nya antara 30 sampai 59. Ya. Kemudian yang stage 4 GFR 15 sampai 29, yang stage 5 atau kita sebut dengan ESRD, end stage renal disease, ya GFR-nya di bawah 15. Ya. Jadi ini terkait CKD, staging CKD yang teman-teman bisa lihat melalui nilai dari GFR-nya, ya, nilai dari GFR-nya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Ya, jadi kalau AKI tadi nggak kita lihat nilai GFR-nya, ya, yang kita lihat apa kalau AKI tadi? Urine output dan kadar kreatinin, ya gitu. Tapi kalau CKD yang kita lihat adalah GFR-nya untuk menentukan stage-nya, ya seperti itu. Nah kemudian untuk mengetahui stage dari CKD, ya, untuk menghitung stage dari CKD, nah ini mungkin yang teman-teman jarang diajarin di kampus, ya, untuk menghitung stage dari CKD. Jadi untuk menentukan stage, ya. Stage dari CKD itu kita menggunakan rumus MDRD. Ya. Jadi kita menggunakan rumus MDRD yang dimana tujuannya adalah untuk menghitung stage, ya, atau untuk menghitung stadium. Pasiennya ini stadium berapa sih, kayak gitu. Ya. Nah, ini mungkin jarang diajarin di kampus, teman-teman, ya. Jadi kita menggunakan rumus MDRD di mana tujuannya untuk menghitung stadium, ya. Oke. Nah, rumus MDRD itu ketika saya pecah itu agak ribet rumusnya, ya. Agak ribet rumusnya. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Ini adalah rumus MDRD. Agak ribet kenapa? Karena ada pangkat. Ya, karena di sini ada pangkat, ya. Pangkat, dia pakai pangkat. Usia dipangkatin lagi. Ya, kalau gitu. Nah, kemudian kalau dia wanita dikalikan sekian. Nah, kemudian kalau dia rasnya Afrika atau Amerika dikalikan sekian. Ya. Nah, ini cuman ini enggak keluar di UKI, ya. Ini enggak keluar di UKI. Kemudian kalau teman-teman ingin hitung nanti ketika teman-teman mengerjakan suatu kasus, ya, ingin melihat terkait stage ini, teman-teman bisa buka website yang kemarin MDCalt itu ya. MDCalt pernah saya lihatin kemarin, MDCalt ini, ya. Kemarin kita hitung apa pakai MDCalt ini, Dek? Lupa saya. Homa IR. Oh ya, Homa IR, ya, Homa IR yang kita lihat ya. Kemarin. Jadi tinggal ketik aja di sini teman-teman MDRD, ya, teman-teman ketik MDRD. Nah, ini ya MDRD. Oke. Nah, misalkan saya kasih contoh. Ini yang kita lihat adalah data lab pasien, ya. Yang kita lihat adalah data lab pasiennya. Oke.
Misalkan pasien kita jenis kelaminnya umpama saya tulis di sini adalah seorang pria, saya tulis pria. Usianya mau berapa nih? Kasih saya satu contoh usia. Anggaplah usianya 53 ya, saya tulis 53 tahun. Nah, serum kreatinilnya berapa? Nah, serum kreatinil di sini satuannya seperti ini, tapi teman-teman bisa ganti karena di Indonesia kebanyakan satuannya miligram per DL. Jadi tinggal diganti, bisa diganti-ganti. Jadi pakai aja yang satuannya miligram per DL. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Kemudian teman-teman isi aja umpama serum kreatinin pasien teman-teman umpama 5, kita tulis 5. Nah, kemudian black race. Nah, jadi Indonesia ini tidak termasuk yang kulit hitam. Jadi kita centangkan saja no. Jadi Indonesia tidak termasuk kulit hitam, dia termasuk kulit putih. Maka teman-teman akan mendapat GFR sekian. GFR 12,2. Stage berapa ini? Ya, stage 5, ESRD ya. Berarti dia stage 5 ya. Nah, jadi ketika tapi ini jarang ya farmasi diajarin hitung kayak gini itu jarang. Karena apa? Ini kan diagnosa jatuhnya, Dek. Ya, diagnosa jatuhnya tapi bagus untuk tahu ya. Jadi untuk menghitung menentukan stadium dari CKD kita menggunakan rumus MDRD. Nah, yang sering diajarkan oleh kampus ya, kampus farmasi adalah untuk menghitung apa? CRCL. Ya. Kalau rumus MDRD ini ngitung apa tadi? GFR. Ya. Nah, yang sering diajarin oleh kampus itu adalah menghitung CR. Nggak asing pastikan kalau CRCL ya? Sering dengar pastikan? Sering banget. Iya. Nah, ya. Nah, jadi kayak gitu kalau teman-teman. Jadi ini berbeda konteksnya. Yang kedua ini berbeda konteksnya teman-teman. Karena apa? Kalau kita udah mengatakan GFR, ketika kita menyebut itu suatu GFR, maka satuannya adalah mili per menit. Ya, satuannya mili per menit per 1,73 meter kuadrat. Ya, ini satuannya dari GFR. Tapi ketika kita membahas terkait CRCL, satuannya adalah mili per menit. Nah, CRCL di sini, ya, CRCL di sini tujuannya bukan menentukan stadium. CRCL di sini tujuannya bukan menentukan stadium, melainkan menentukan dosis. Kalau GFR dihitung, tujuannya menentukan stadium atau stage, ya, menentukan stage. Kalau CRCL dihitung, tujuannya menentukan dosis. Bisa dipahamin perbedaannya? Bisa, Bang. Nah, ya. Nah, yang perlu cuman ada beberapa jurnal, ada beberapa buku yang menyamakan antara GFR dan CRCL. Ada beberapa jurnal dan beberapa buku yang menyamakan bahwasannya GFR itu sama dengan CRCL, ya. Nah, tapi teman-teman nanti untuk melihat apakah ini GFR maksudnya atau apakah ini CRCL maksudnya, teman-teman lihat satuannya. Kalau di jurnal tersebut mengatakan CRCL dengan satuan sekian, berarti ini maksudnya GFR. Tapi kalau di jurnal tersebut mengatakan GFR dengan satuan mili per menit, berarti maksudnya CRCL. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Saya kasih contoh. Ada suatu jurnal pakai GFR, tapi satuannya mili per menit. Berarti fungsinya apa ini? Nentuin LCR. Berarti tujuannya nentuin dosis atau nentukan stage? Dosis. Oke, ya seperti itu. Ya, bisa dipahamin ya? Bisa, Bang. Oke, bisa dipahamin ya. Nah, kalau CRCL ini yang sering keluar di UKI, teman-teman. Ya, CRCL ini yang sering dikeluar di UKI, ya. Nah, CRCL itu rumusnya kita pakai Cockcroft and Gould, ya. Mungkin tidak asing dengan rumus ini, ya. Cockcroft and Gould. Ya, dimana ini soal wajib sihnya ya, soal wajib UKI ini kalau saya lihat, ya.
Ini soal wajib UKAI di mana rumusnya adalah 140 dikurangin umur. Terus kemudian bagaimana? Dikali berat badan. Ya, dikali berat badan. Ini kita dalam kurungin dulu. Ya, kita dalam kurungin dulu. Ya. Jadi 140 dikurangin umur dikali berat badan. Nanti hasil dari ini, ya, hasil dari ini dibagi dengan 72 kali Serum Serum kreatin. kreatin. 72 kali serum kreatinin. Ya, ini 72 kali serum kreatinin. Kalau wanita dikalikan, 0,85. ya, wanita dikali 0,885. Ya, bisa dipahamin rumusnya ini dihafalin sini deh ya. Kalau rumus ini ya dihafalin ya karena ini soal wajib di UKAI ya. Jadi kalau di UKAI mengatakan GFR ya udah mutlak itu maksudnya rumus CRCL ini. Ya, seperti itu. Oke, saya kasih contoh ke teman-teman. Saya kasih contoh ke teman-teman ya. Saya kasih contoh cara membaca guideline ini sekarang. Ini saya kasih suatu obat ya. Ini istilahnya apa ya? Suatu buku, e-book ya. Jadi ini adalah obat-obatan yang dimana kita bisa memilih obat mana yang perlu disesuaikan dosisnya pada pasien CKD. Ya, obat-obatan yang perlu disesuaikan dosisnya dengan pasien CKD. Saya kasih contoh umpama apa? Mau obat apa, Dek? Kasih saya contoh obat. Apa maunya? Ini lengkap sih, Dek ya. Oke, saya acak aja. Ntar, oke, kaptopril ya. Kaptopril seperti apa pada pasien CKD? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi GFR. Nah, ini maksudnya GFR-nya ini maksudnya CRCL atau apa, Dek? CRCL. Karena satuannya mili per menit ya, seperti itu. Nah, dikatakan seperti ini. Kalau GFR 20 sampai 50, maka kita memulai dengan dosis rendah. Dosis rendah kita mulai, kemudian dinaikkan dosisnya tergantung dari respon. Ya sama semua lah ya, sama semua ya. Entah dia di bawah 10 juga sama solusinya. Dimulai dengan dosis rendah. Coba saya cari obat yang lain. Bentar, saya cari obat yang lain. Gentamicin, coba ya. Tunggu sebentar. Yang nefrotoksik, gentamicin. Coba saya cari gentamicin. Oke. Nah, ini kita lihat terkait. Nah, dose in renal katanya. Ya. Nah, ini kita teman-teman lihat. Ya. Kalau CRCL-nya 30 sampai 70, dosisnya sekian. 3 sampai 5 mg per kilogram berat badan dan monitoring levelnya. Ya, lakukan TDM. Kalau GFR-nya 10 sampai 30 dosisnya sekian, monitoring level. Kalau GFR-nya 5 sampai 10 2 mg per kilogram berat badan selama 48 atau 72 jam. Kemudian harus di monitoring level juga. Nah, jadi ini enak sihnya teman-teman ya. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi, cuman hitung berapa sih CRCL pasiennya untuk menentukan dosis. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini suatu e-book yang apa istilahnya? E-book ini judulnya adalah Renal Handbook ya. Jadi di mana Renal Handbook ini tujuannya adalah bagaimana cara kita memberikan dosis obat-obatan pada pasien CKD ya. Nah, jadi di sini bahasanya dia bukan CRCL, bahasanya dia adalah GFR ya. Oke, kemudian saya kasih lihat lagi. Ini saya ajarin belajar baca guideline juga sih sebelumnya. Bentar. Nah, ini saya kasih lihat suatu guideline juga yang berbeda ya. Yang berbeda terjemahnya. Oke, kita lihat bentar. Hypertension. Bentar. Nah, ini dia ya. Kelihatan nggak guideline-nya, Dek? Kelihatannya? Kelihatan, Bang. Nah, ya. Tunggu dulu ini komorbidnya apa nih? Oh, uncomplicated. Nah, kemudian oke, kita lihat. Nah, ini dia kita lihat nih, teman-teman. Jadi ini nanti bab hipertensi sih mestinya, tapi saya kasih lihat. Jadi ini bagaimana strategi kita
bagaimana strategi kita dalam mengatasi pasien hipertensi dengan penyakit ginjal kronik. Ya, dikatakan seperti ini. Ya, oke. Kemudian dikatakan seperti ini teman-teman. Teman-teman baca poin yang ini. Ya, teman-teman baca poin yang ini. Ya, dikatakan seperti ini. Use loop diuretic when GFR is di bawah 30 mili per menit per 1.73. Berarti ini maksudnya ini stadium atau apa? Stadium, Bang. Nah, berarti pakai loop diuretik kalau pasiennya stadium berapa kalau di bawah 30? 4, 5. Ya, stadium 4 dan 5. Jadi kamu harus menggunakan diuretik kuat jika pasiennya itu CKD stage 4 sampai 5. Karena apa? Karena thiazid dia tidak efektif atau efektivitasnya sangat rendah ketika digunakan pada pasien CKD stage 4 sampai 5. Ya. Nah, jadi ini salah satu konteks. Jadi ini nggak perlu hitung CRCL, nggak perlu hitung segala macam. Jadi ini menghitungnya pakai rumus MDRD. Ya, karena guideline-nya mengatakan seperti ini. Bisa dipahamin? Ini nanti kita bahas deh kalau umpama pada hipertensi kita bahas. Bisa dipahamin dulu bagaimana cara membedakan antara CRCL dan GFR? Bisa ya? Bisa. Ya. Oke, saya hapus ya. Saya hapus. Nah, sekarang kita bahas terkait gagal ginjalnya. Ya, kita bahas terkait gagal ginjalnya. Nah, tadi saya katakan di awal. Tunggu deh, saya ambil minum bentar ya. Saya ambil minum bentar aja. Oke, kita mulai lagi. Nah, tadi kedengeran nggak suaranya, Dek? Kedengeran ya? Tes. Iya, Bang, kedengeran, Bang. Kedengerannya, oke. Ya, nah tadi saya katakan di awal bahwasannya pada pasien KD tidak ada satupun obat yang mampu memperbaiki fungsi ginjal. Ya, yang mampu memperbaiki fungsi ginjal itu nggak ada obatnya. Sehingga tata laksana kita pada pasien yang mengalami CKD adalah mengatasi masalah yang muncul ketika ginjal itu rusak. Ya, mengatasi masalah yang muncul ketika ginjal itu rusak. Mengatasi masalah atau problem medis yang muncul ketika ginjal itu rusak. Nah, sekarang apa saja yang bisa terjadi ketika ginjal itu rusak? Ya, apa saja yang bisa terjadi ketika ginjal itu rusak? Oke, kita akan bahas ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Pertama ginjal ya. Ginjal itu berfungsi dalam memproduksi hormon eritropoietin. Ya, ginjal itu berfungsi dalam produksi hormon eritropoietin.
Hormon eritropoietin. Ya. Jadi ginjalnya berfungsi dalam memproduksi hormon eritropoietin. Ya, oke. Nah, hormon eritropoietin ini berperan penting atau berfungsi dalam pembentukan sel darah merah atau yang kita kenal dengan nama eritrosit. Ya, jadi hormon eritropoietin ini berperan dalam memproduksi eritrosit. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa, ya, oke. Bisa dipahamin sampai sini yang lain? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Nah, sekarang teman-teman bayangin ketika pada pasien yang ginjalnya rusak atau CKD, ginjalnya sudah rusak, berarti produksi hormon eritropoietinnya akan Berkurang. ya, eritropoietin akan berkurang atau turun. Ya, produksi eritropoietin akan turun pada pasien CKD. Ya, sehingga ketika pasien CKD ini kekurangan eritropoietin, maka pembentukan eritrosit akan berkurang atau meningkat, menurun juga. Ya. Nah, sehingga produksi eritrosit juga akan menurun. Eritrositnya turun karena eritropoietinnya nggak ada. Ya. Nah, karena eritrosit ini turun, sehingga pasien akan mengalami yang namanya anemia. Nah, jadi ini adalah masalah yang bisa muncul pada pasien CKD, yaitu anemia. Satu masalah yang muncul. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, ya sekarang kita bahas. Nah, teman-teman bayangin sekarang, ya. Teman-teman bayangin sekarang, oh pasien CKD berarti hormon eritropoietinnya berkurang sehingga pasiennya bisa mengalami anemia. Sehingga tata laksana anemia pada pasien CKD kita akan memberikan hormon eritropoietin. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami anemia kita akan memberikan CKD. CKD ini khusus CKD yang anemia deh. CKD yang anemia, ya. Pada pasien yang mengalami CKD yang disertai anemia, satu terapi kita adalah ESA. ESA ini adalah erythropoietin stimulation agent. Erythropoietin stimulation agent. Stimulation agent, ya, ESA. Nah, ini sering keluar di UKAI. Pasien CKD mengalami anemia, terapinya apa? Erythropoietin. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Ya, ESA ini diberikan ketika HB di bawah 10. Diberikan ketika HB atau hemoglobin di bawah 10 gram. Ya, 10 gram per dl. Ya, jadi terapi ESA ini diberikan pada HB di bawah 10 ketika HB di bawah 10 gram per dl. Ya, seperti itu. Berarti apa yang harus kalian lihat untuk melihat apakah terapi ESA masuk atau tidak? Data lab apa yang kita lihat? HB. Ya, yang kita lihat, ya. Butuh nggak ESA pasien ini? Kalau HB-nya 11 umpama normal HB 11 sampai 13 seumpama normal HB. Normal seumpama, ini seumpama saja. Pasienmu HB-nya 10, butuh ESA nggak? Butuh, Bang. Belum, karena Masih kurang dari 10. Belum. Ya, belum kurang dari 10. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, kemudian ya, pasien CKD ini rentan mengalami defisiensi besi. Ya. Pada pasien CKD rentan mengalami defisiensi besi. Ya. Pasien CKD yang kedua. Yang kedua adalah pasien CKD ya, rentan defisiensi besi. Defisiensi besi.
rentan mengalami yang namanya defisiensi besi. Yang kedua, ya. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa defisiensi besi ini bisa terjadi. Kenapa defisiensi besi ini bisa terjadi? Kita bahas dulu sebelum kita lihat terapinya seperti apa, ya. Sebelum kita bahas ya terapinya seperti apa terkait defisiensi besi ini, kita lihat dulu kenapa sih bisa pasien CKD mengalami defisiensi besi. Oke, kita bahas ya. Jadi teman-teman ya, jadi hepar atau hati kita ya, hepar itu akan memproduksi hormon hepsidin namanya teman-teman. Hormon hepsidin ya. Hepar akan memproduksi yang namanya hormon hepsidin, ya. Oke. Nah, kemudian hormon hepsidin ini ya akan dieliminasi melalui ginjal. Ya. Hormon hepsidin akan dieliminasi melalui ginjal. Eliminasi melalui ginjal. Hormon hepsidinnya akan dieliminasi melalui ginjal. Oke. Ya. Oke. Nah, hormon hepsidin ini, hormon hepsidin ini nanti akan berkaitan dengan kerja ferroportin. Ya. Hormon hepsidin ini akan berhubungan dengan kerja ferroportin. Ya, sorry, saya besarin lagi. Nggak bisa, tadi. Ya, berhubungan dengan kerja ferroportin. Saya tulisin besar-besar ferroportinnya. Oke, ferroportin. Oke, jadi hormon hepsidin berhubungan dengan kerja ferroportin. Ya, nah di mana kita akan bagi menjadi dua, satu, ya, satu. Hepsidin meningkat, ya, hepsidin kadarnya tinggi atau kadar tinggi, ya, menyebabkan ferroportin kerjanya terhambat. Ferroportin kerjanya terhambat. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah ferroportin kadarnya rendah. Ferroportin rendah atau normal. Berarti, hepsidin rendah atau normal. Berarti ferroportinnya akan bekerja dengan baik. Ya, hepsidin rendah atau normal, maka ferroportin akan bekerja dengan baik. Ya, bentar deh, sorry. Oke. Ferroportin bekerja. Ya, bisa dipahamin kedua poin ini? Bisa, Bang. Ya, oke. Ya, oke. Jadi hepsidin itu akan berhubungan dengan kerja ferroportin, di mana hepsidin yang ketika kadarnya tinggi maka ferroportin kerjanya terhambat, kemudian hepsidinnya rendah normal bekerja. Nah, di mana ferroportin ini fungsinya adalah mengabsorpsi besi. Kerja dari ferroportin adalah absorpsi besi di saluran cerna. Absorpsi besi pada saluran cerna. Ya, di saluran cerna. GI lah saya tulis. Absorpsi besi pada GI. Jadi ferroportin ini bekerja dengan cara absorpsi besi di saluran cerna. Bentar deh, saya ACC temennya, ada yang mau di ACC katanya. Oh, nggak ada kok. Oke, sekarang kita bahas apa yang akan terjadi pada pasien CKD. Ya, apa yang akan terjadi pada pasien CKD? Apakah poin nomor 1 atau apakah poin nomor 2? Ya. Apakah poin nomor 1 atau apakah poin nomor 2 yang akan terjadi pada pasien CKD? Oke, kita bahas. Ya. Jadi hepar akan memproduksi hormon hepsidin. Hormon hepsidin dieliminasi di ginjal. Teman-teman bayangin sekarang, kalau ginjalnya rusak, jika ginjal itu rusak, kira-kira hepsidin ini bisa dieliminasi atau tidak? Tidak bisa, tinggi Tidak jadi. bisa dieliminasi. Ya, jadi eliminasi hepsidin akan turun.
Sehingga efsidin ini akan terakumulasi kadarnya di dalam tubuh pasien CKD. Sehingga kadar efsidin pada pasien CKD itu akan meningkat. Kadar hepsidin pada pasien CKD itu akan meningkat karena kurangnya eliminasi dari hepsidin tersebut. Bisa dipahamin? Bisa diulang, Bang. Mohon maaf. Oke, saya ulangin lagi. Ya. Pada pasien CKD, eliminasi hepsidin menurun. Pada pasien CKD, eliminasi hepsidin menurun yang menyebabkan kadar hepsidin pada tubuh pasiennya mengalami CKD meningkat. Pada pasien CKD, satu